Turunin Kak Mike, bikin susah. Enggak, Ci. Kasih. Nah, selanjutnya toh nomor 22. Seorang laki-laki 45 tahun ke UGD Rumah sakit dengan luka pada kepala regioparietal dan diminta dibuatkan surat visum et repertum. Pada pemeriksaan ditemukan pada status lokalis 1 luka terbuka, 1 buah, 2 sudut Sudutnya ada 2 buah. tepi tidak rata, sekitar luka merah kebiruan, tidak ada Parah jembatan ini, jaringan, dasar luka Luka bacok. tulang Luka tidak bacok. ada fraktur. Apakah jenis Saya luka bacok ya Kak. 2 sudut? Berarti Kontusio bisa tidak? Luka terbuka. Apa itu kan itu sering? bisa. Kontusio. Luka memar. Tidak, Tidak, karena terbuka ini. Luka bacok. Bisa. Aberasi. Luka Abrasi lecet. mana? Bisa. Laserasi ya. Luka lecet bisa terbuka. Oh, operasi itu luka lecet. Yo. Aberasi bukan tahu gini. Oh, laserasi, laserasi. Apa? Laserasi yang Sampai mana? tulang. Nah, laserasi. Terus Tidak ada luka kan? iris. Bisa. Bisa. Luka iris bisa. Nah, sekarang luka tepi tidak rata. Kalau tadi benda tajam, tepinya rata atau tidak rata? Rata. Kalau tajam. Rata. Ah, Tapi luka kalau iris tajam atau tumpul? tajam. Tajam. Ah, berarti tidak mungkin luka iris. Karena luka Bukan, iris iya. tepinya rata. Tepinya Tapi rata. itu tidak rata di. Iya. Terus sisa 2 antara laserasi atau luka Bacok. bacok. Ah, kalau ini luka terbuka tidak ada tapi tidak rata sekitar luka kemerah kebiruan, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka tulang antara laserasi. Tidak sampai Oh, ke tulang. laserasi itu dasar lukanya tidak sampai operasi yang Apa ini? laserasi yang dasar lukanya tulang toh. Ah, berarti luka terbacok. Lihat ke ini, tidak ada jembatan jaringan juga. Tidak ada jembatan jaringan, ini tanda tajam juga. Ah, enggak mungkin luka iris sampai ke Lihat ke video mana lagi tuh jembatan jaringan. Wow. Kayaknya ini tuh kalau soalnya harus di Karena saya download dulu. mahal tuh ini nak kalau di subscribe. Ku bayar biasa. Tidak ya. Tapi mahal tuh. Mahal. Saya cari jembatan jaringan. Oh, itu yang berdiri langsung meningkat ke depo. Ah, ini jembatan jaringan ya. Wih. Ah, ini. Ini jembatan jaringan. Ada jaringan yang tidak tak putus Serat-serat. semua serat-seratnya. Ya, ada serat. Yang tidak tak Apa tuh biasa serat Kak? Maksudnya kayak bisa daging otot, kah? bisa pembuluh darah. Biasanya otot sih yang Kalau tidak ada jembatan jaringan berarti benda tajam. Kalau tidak ada jembatan jaringan benda tajam. Kalau ada berarti karena tak isi Bener. pasti ada serat. Oh, tidak bagus Ki, tidak tajam Ki. Paham. Kalau tidak ada, kalau ada serat apa? Kalau ada jembatan jaringan Ada biasanya jembatan benda tumpul. Toh? Jadi kalau ini oke. Terus ada luka memarnya, ada luka robeknya, ada luka Berarti ada memar. tekanan. Oh, biasa luka bacok. Bacok kan dari kok ayun Ki. Jadi ada luka robeknya dan di sekitarnya ada memar juga. Toh? Ditemukan jaringan hasil abortus di bak sampah. Jaringan sudah membusuk dan dipenuhi ulat belatung. Apakah masih bisa dilakukan pemeriksaan jaringan? Bisa. Kalau sudah busuk nggak bisa. Oh, rusak ini. Iya. Kalau orang dewasa kita bisa pakai gigi. Toh, tapi kalau anak-anak tidak ada giginya. Oh, itu kalau misalkan Jadi apa dia nuang itu Kak? Tidak bisa dilakukan DNA sudah Pesawat rusak pada bakteri jatuh. pembusuk. Tidak bisa. Selanjutnya nomor 24 jenis-jenis otopsi. Pada jenazah ditemukan kasus di atas lakukan penyidik saat otopsi organ tubuh diangkat satu persatu untuk dilakukan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopik. Nah, hafal Ki. Kalau Virchow itu organnya diangkat satu-satu. Nah,
Virchow organnya diangkat satu-satu. Kalau Lethal, organ dikeluarkan secara bersama-sama dalam satu blok. Maksudnya dalam satu blok. Organ torak. Apa organ dalam torak? Jantung, Ngerti. paru-paru, saya kasih keluar semua bersamaan. Habis itu sudah saya kasih keluar paru-paru, saya lihat lagi dalam rongga perut lagi. Hati, gaster, usus saya kasih keluar sama-sama. Itu namanya Lethal. Kalau Virchow saya kasih satu-satu. Paru-paru saya kasih satu keluar, jantung saya kasih keluar. Kalau Lethal saya kasih tarik semua. Jadi jantung, paru-paru saya kasih angka barang ini. angkat semua. Nah, yo. Bisa kan? Bisa. Terus organ dibentuk dalam berbagai blok lalu dipotong-potong jadi satu organ. Nah, bedanya Lethal dengan Gone, kalau Gone itu diangkat di dalam blok, tapi nanti di luar saya potong-potong. Iya. Toh, saya angkat ini satu semua organnya tadi, Berarti jantung, ini paru-paru, kayak pas ada di apa? luar, Ini gantung dah. saya potongnya, ini jantung, ini paru-paru kiri, Oh, udah paru-paru potong kanan. dian. Di luar pi. Nah, itu. Ada apa berarti ini? Di? Kalau Rokinstansi, organ dipotong satu persatu lalu dikeluarkan dalam satu blok. Jadi saya potong-potong dulu dalam baru saya kasih keluarkan satu saya kasih gabung. Saya potong-potong di dalam. Saya potong-potong di dalam. Habis itu nanti di luar saya kasih gabung nih. Bilang ini paru-paru, ini jantung, tapi satu blok ki. Jadi hafalnya itu. Virgo dia diangkat satu-satu, Gon diangkat di dalam diangkat dalam berbagai blok lalu dipotong jadi satu organ yang dikeluarkan. Kalau Lethal diangkat satu. Ini baku lawannya. Gon dengan Rokinstansi baku lawan gitu. Satu di dalam diangkat di dalam blok, nanti dipotong di luar. Kalau Rokinstansi dipotong di dalam, baru nanti diangkatnya per blok. Berarti di C. Nah, kan kembali lagi itu tadi dokter yang mau pergi pulang kampung, informasi kepada pasien yang sangat penting. Kan dia suruh orang lain, dia suruh dokter yang dia suruh melanjutkan perawatan post operatif, dia tidak bisa. Apa informasinya? Dokter residen sebenarnya salah. Nah, dokter residen itu tidak boleh mengganti, hanya Unhas itu malpraktek. Tetap harus dokter. Jadi contoh saya dokter bedah, kasih tinggal, tidak boleh dokter residen yang tidak boleh residen yang tangani. Seharusnya pindah. Dulu ada di berita aku dengar Kak, ada tuh residen jengkel sekali sama supervisornya tuh, gara-gara dia 6 tahun dia dari kasih lulus baru dikasih gantung di box itu, dia pas operasi simpan di dalam perutnya itu orang. Baru tapi residen tidak bisa ditutup. Iya, jadi residen karena yang tanda tangan pas operasi itu supervisor. Itu. Jadi saya harus kasih. Jadi saya anggap dokter bedah ini Rehan dokter bedah. Jadi saya harus limpahkan semua pasienku ke dia. Nah, kalau saya pulang nih, saya minta kembali. Nanti Rehan kasihkan kembali semua pasienku. Sekarang nggak bagus juga Kak, tahu kalau residen semua dikasih kerja pintar. Pintar tapi tetap secara hukum harus ada tanda tangannya saya yang permintaan. Walaupun apa bedanya Baksus? Baksus itu dokter penanggung jawab, dokter PJ yang bertanggung jawab. Tahu. Jadi kalau kau bikin masalah dokter PJ jangan dapat. Tapi seharusnya kita enggak boleh kerja tuh. Iya, enggak boleh. Tidak karena dalam bentuk supervisor kan kita istilahnya mahasiswa kedokteran dibimbing begitu. Tapi tanggung jawab tetap sama mereka. Tidak jawabannya Kak. Ini nama dan kompetensi dokter yang menggantinya selama 3 hari itu yang harus kita tahu bahwa nanti akan digantikan sama dokter ini, dia itu juga dokter bedah. Maksud nama dan kompetensi dokter apa yang menggantikan? Ngerti juga. Namanya dokter ya, yang mengganti. Dan dia sebagai dokter bedah. Sama dokter bedah. Nggak boleh residennya yang kesuruh, nggak boleh. Karena residen itu tidak punya tanggung jawab. Terus mayatnya sudah busuk. Mayatnya sudah busuk, warna hitam, gelembung nih, pembusukan. Gigi melalui gigi itu tadi. Ada Gigi dan DNA. Ada kasus Tidak. ada dulu kasus di Amerika. Dicerita sama dokter. Dokter Peter pasti. Kasus di Amerika, terus ini semua mayat busuk. Pasti gigi. Kapal kejatuh, tenggelam di laut, pokoknya pembusukan. Langsung suruh semua keluarga, pokoknya ada nama satu dokter pintar beda. Dia bilang, lupa namanya siapa. Dokter Peter itu selalu dokter gigi, jadi dia bisa tentukan orang dari gigi. Ya ini juga dokter Gatot Timbau ini Derminis Surat Lex. Ini toh nama-nama.
Seorang melakukan pemeriksaan kesehatan untuk penerimaan dan pengangkatan pegawai satu institusi. Institusi dokter tersebut tidak dapat dipersalahkan dalam membuka keresahan medik karena tanggung jawab hukum yang termasuk dalam ius delicto. Ius delicto itu dokter bisa bongkar rahasia medik. Jadi contohnya ini Risnawan HIV. Toh datang ke saya. Kalau saya curhat ke kau, aku tahu Risnawan HIV. Risnawan bisa tuntut saya. Iya. Itu ius kontrakto. Tapi kalau ini Risnawan mau kerja kayak polisi, ada tuh biasa tes kesehatan di polisi. Toh ada ambeien-nya. Saya lapor ke bos bilang ini Risnawan ambeien. Risnawan dari angkat jadi polisi. Nah, saya tidak bisa dituntut. Berarti Karena itu namanya ius delicto. Kalau kontraktor saya bocorkan padahal dia ikatan. Ada ikatan. Nah, terus ada namanya de minimis non curat lex. Apa itu de minimis non curat lex? Kelalaian bukan pelanggaran hukum atau kejahatan jika tidak membawa kerugian. Tentu sesuai kasih masuk obat, tapi tidak bermasalah di dapat. Rehan ini tahu tuh contohnya. Tidak apa, bukan de gini. minimis not to lens. Terus Curat lex. vicarious liability, tanggung jawab atas dokter yang menjadi tanggung jawabnya. Apa anunya dokter gitu. Confidentially itu ada informed consent. Oke. Selanjutnya, ini 28 tahun ada seorang tuan X punya satu istri, ada anak perempuannya, ada saudara laki-lakinya, ada mertuanya. Jadi DNA-nya siapa yang kamu ambil? Laki-laki. Tapi itu Kak, tuan X diduga korban tuan X berarti saudara laki-laki dan anak perempuannya sih. Satunya itu saudara laki-lakinya, satunya anak perempuan. Ingat yang dihasilkan. Ya nah, istri itu tidak ada kesamaan DNA apa. Iya. Tuh enggak bisa kau pakai DNA-nya istri untuk bandingkan. Anak sama saudaranya saudara. atau bapak mamanya bisa. Toh, kalau istri itu tidak ada namanya. Saudaranya B juga bisa. Anak mertuanya. Mertua apalagi mertua tidak ada hubungannya, nah. 29. Suatu malam laki-laki pengendara motor ditemukan tewas di tepi jalan yang sunyi, kepalanya retak dan otaknya tersembul keluar. Banyak luka memar dan luka lecet di beberapa bagian tubuhnya. Pakaiannya berlumuran darah. Helmnya masih utuh terletak tidak jauh dari tubuhnya. Dikatakan bahwa laki-laki tersebut hasil korban tabrak lari. Kalau B. lukanya banyak dan merupakan kekerasan pada tubuh. Karena di jalan raya ini kayak. Pasti orang Kalau terang. saya ada bekas ban. Kalau ada bekas ban pasti diinjak. Iya. Pasti korban tabrak lari. Tapi belum tentu. Ih, Siapa kenapa? tahu ditabrak jadi tapi Nah, telinga. Apa? Saya biasa kalau tabrak lari Kak. Anggap ini dalam keadaan kencang tuh. Kalau lukanya banyak dan merupakan kekerasan pada tubuh. Kalau kau dikeroyok, apakah langsung kau bilang tabrak lari? Kalau terinjak pasti tabrak lari. Kalau ada begini. Itu. Mirip kok. Nggak Kayak ada ada mayat. batasannya itu kalau B. Kalau ada mayat, baru ada kayak bekas ban di sini. Pasti nih dia habis ditabrak ini, habis diinjak ini. Kalau ini lukanya banyak dan merupakan kesan belum tentu jangan sampai dipukul-pukul nih. Iya. Saya pengen cek tidak ada luka benda tajam. Itu apa? Sama juga. Sebetulnya dipukul gitu. Tapi kalau ada bekas ban di tangannya, Tapi kalau pasti diperkuat ditabrak oleh ini. saksi Tidak. bahwa dia Iya, tidak. Itu teori lain lagi. Oke. Nah, seorang wanita diperkosa oleh Risnawan, tersangka pria. Pada crime scene ditemukan bercak merah di karpet. Bagaimana penentuan kayak karpet, ada itu karpet yang berbulu-bulu. Nah, bagaimana penentukan bercak darah? Treatment? Pertama, kau harus tahu dulu ada 2 jenis pemeriksaan. Ada namanya tes preasumtif Dan tes presumtif. dengan konfirmasi. iya. Bagaimana caranya? Hafal. Nah, hafal. Malas gitu harus Ini. hafal ini beliau. Presumtif itu ditahu ini darah ini. Presumtif Bedakan ini. darah manusia itu darah. Presumtif itu cuma tahu apakah ini curiga darah atau bukan darah. Curiga masih belum pasti ini darah manusia. Curiga darah ataupun bukan darah. Nah, tesnya adalah luminol benzidin.
Benzidin, TMB, Kestelmeyer, leukomalasid. Apa tuh Ortotologis. betadine. Itu Ji. Tapi bisanya tuh ya dan Kalau konfirmasi darah ini banyak. Ekman, Takayama, Wegener, presentasi. Apa lagi? Catat saja. Nah, Di tangan. Ini terserah Mi. Yang penting kau apa. Nah, bagaimana kalau ada tadi noda merah? Nah, kalau ada noda merah yang kau pertama lakukan adalah tes presumtif dulu. Nah, kalau kau dapatkan mungkin darah belum pasti darah baru kau lanjutkan tes konfirmasi. Nah, kan ini tadi bercak darah. Jadi kau lakukan tes presumtif. Yang mana di sini presumtif? Dia di Castelmeyer. Kestelmeyer. Nah, tidak bisa kau jawab ini Kestelmeyer kalau kau tidak tahu apa-apa yang presumtif. Mengerti nggak? Oh iya. Enggak pas. Mengerti. Ini tes konfirmasi Tekman, Takayama, Wegener, Abakat, Precipitin. PCR. Seorang laki-laki 50 tahun KUGD rumah sakit dengan luka pada lengan atas hingga bawah lateral akibat tertabrak oleh sepeda motor saat menyeberang jalan. Ditemukan luka lecet linier. Apakah yang dapat dianalisa dari luka tersebut? Direction of the Kasih wall. bilang itu Direction Bukan, of the wall. Luka lecet. Aku kau jawab. Saya di Yang penting bukan D. Pressure-nya bisa jadi. Luka lecet ini lecet. Kalau pressure itu luka apalagi memar tadi toh. Tekanan atau pressure toh. Indirect injury. Direction of the wall. Kenapa? Kalau ada luka lecet dari atas sampai ke bawah, berarti ada arah lukanya itu dari begini Ki. Oh iya Nanti tahu. Tak gesek Ki begitu. Oke, ini direction of the wall. Ini apa itu deh. Nah, Sudah. Ditemukan mayat bercat merah adalah darah. Tes apa yang dipakai untuk membedakan darah mayat dengan darah ayam adalah ini sudah darah nih, sisa Tekman. tentukan, sisa dikonfirmasi. Berarti darah manusia itu bukan. Atau ya konfirmasi tuh Tekman. Saya Otolidin. Otolidin tadi presumtif. Tekman tuh yang konfirmasi. Tekman. Kuhapan kau. Seorang dokter akan lakukan civil malpractice apabila Civil malpractice itu memberikan memberikan surat sakit keterangan palsu. Nah, coba kau baca. Seorang pasien disebut civil malpractice kalau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memberikan prestasinya atau ingkar janji. Maksudnya Civil malpraktek tahu ini. Tidak melaksanakan kewajibannya. Kalau saya cek delta tidak disesuai standar profesi kedokteran, tidak malpraktek. So, jadi harusnya dia kasih obat HIV tapi kasih obat batuk, malpraktek lah. So, tidak sesuai standar profesi dokter kedokteran. Arayu. Itu. Tidak sesuai kayak anggap ini dokter umum tapi begini Nah, itu yang lebih yang lebih bodoh itu pasiennya. Nah, kenapa? Bahkan kok SPKK 5 tahun dia cuma belajar 3 bulan. Tapi tahu dia AAM. Apa estetik masih dari aku di Indonesia itu. Karena kursus bahkan kok orang SPKK belajar 5 tahun dia belajar 3 bulan. AAM adalah anti-aging Medicine tetap tidak diakui. Kegunaan dari satu rekam medis bagi mahasiswa kedokteran. Apa punya rekam medis untuk bagi kau? Ada penelitian. Iya, toh skripsi. Kalau dari Tapi besar nih ruangannya di UNAS pasti. Masa kebanyakan pasien itu. Baru tuh yang kayak baru dia itu lemari yang didorong-dorong. Yang ala yang kayak didorong-dorong gitu. Lemari besi. Kenapa di foto Kak? Apa? Kenapa di foto itu rekam medis? Nggak boleh melanggar kok. Tapi kalau kami kos biasa di foto, tapi kalau kau pasti itu preklinik kok dilarang kok. Itu aku sembunyi-sembunyi. Di dulu dicatat. Iya, itu maunya kita tapi dia larang. Kondisi karena kalau kayak orang yang kau kenal begitu, kau dapat kau paparkan gitu. Terus, kenapa bisa ada rekam medis di kau? Nah itu kan berarti kau melanggar, kau bisa tahu penyakitku. Nah tadi kita sudah bilang bahwa rekam medis itu rahasia. Dia dicari orang 10 tahun 5 tahun yang lalu ada. Ada. Apanya dicari? Namanya tuh. Nomornya biasa. Tergantung dulu apa nih kau bahas skripsi.
Kalau basket sih kita cari supaya gampang, kau cari dulu data online-nya. Oh pasien apa kau cari? Pasien hemoroid. Jadi nanti keluar di nomor rekam medis pasien hemoroid semua. Tapi kalau pasien COVID berarti ada tuh. Ada tuh juga. Kok COVID baru di 1 Oh, tahun. berarti ada administrator. Ada administrasinya. Makanya sistematik kalau orang izin etik di rumah sakit. Berarti saya yang dapat izin etik, jadi Kok tidak izin etik karena kau bikin sendiri. Kau tidak buka rekam medis toh? saya tidak juga di saya. Tiga kian questioner. Oh, Kuesioner juga. polisi ini 17 tahun temukan dekat sampah di belakang sekolahnya. Pemeriksaan luar menemukan adanya luka sirkular berukuran 9 mm pada kening kanan dengan laserasi kecil daerah sekitarnya disertai cincin abrasi. Sebuah senjata api ditemukan di tangan kanannya dengan kekuatan lokal pada jari yang menekan pelatuk. Peluru ditemukan di bawah skal pada sisi kiri kepalanya. Dan mana kau tahu bilang di atas merupakan bunuh diri? Saya cek. Cadaveric spasm Jadi itu pas saya tembak ketahan. tak begini Ki. Ada kalau dia menelpon tak begini Ki. Nah, apa bedanya kaku mayat dengan cadaveric spasm? Rigor mortis. Kalau dia ini di bagian sini ya. Nah, kalau cadaveric spasm khasnya dia otot-otot kecil di tangan biasa. Jadi bagaimana gerakan waktu dia sudah meninggal begitu Ki nanti. Begitu Ki kakunya. Ya nah, kalau pada kaku mayat, terus bedanya cadaveric spasm dengan kaku mayat itu 6 jam Ki. Tapi kalau cadaveric spasm seketika meninggal langsung tak begitu. Nah, itu bedanya. Ya, kalau misalnya pasien meninggal ke ini semua orang yang pasti cadaveric spasm. Tergantung. Kan masa kalau orang meninggal begini tidak lagi cadaveric spasmnya. Kecuali Tidak bisa diadu itu. apa? Tidak Ji. Kalau meninggal dia lagi kesakitan ini. Kalau lagi kontraksi ke ototnya, begitu Ki. Begini terus. Baik, Lanjut. Oh, kalau kontraksi, kalau relaksasi Ki. Iya, tidak Ji. Itu yang kita bilang tuh. Dasar luka berupa jaringan otot, tampak adanya perdarahan aktif dan tidak terdapat jembatan jaringan. Apakah jenis luka? Garis lurus, memanjang. Panjangnya 4 cm, lebarnya 0,4, dalamnya 1 cm. Hitung dulu. Panjangnya 4, Tidak lebarnya adanya jembatan jaringan. Kasih keluar itu luka lecet. Luka robek juga. Bisa tahu luka robek. Tusuk, iris, robek atau bacok? Saya tusuk. Itu loh, saya. Biasanya tusuk luka tusuk itu bagaimana? Luka tusuk itu tadi dia panjangnya maksimal. Bukan Panjang. Itu arah senjata. Kapan dikatakan luka tusuk? Kalau apanya lebih panjang? Iya itu lukanya dalamnya lebih pendek dari panjangnya. Baca kok. Dalamnya 1 cm, panjangnya 4 cm. Panjangnya 4 cm. Apanya dalamnya 1 cm berarti senjatanya bukan senjata, lukanya ini. Luka iris. Iris itu bukan tusuk. Nah, luka iris ini. Jelas maka. Gua lupa lagi nanti. Nah, diulang seorang pemeriksaan DNA yang dapat dilakukan untuk sampel cairan vagina korban pemerkosaan oleh sampai berapa tahun itu baru berarti ini vagina cell culture. Mitokondria DNA. Iya, kromosom. Nah, ini mitokondria itu kalau kamu cari ibunya. Nah, jadi semua anak laki-laki, anak perempuan, kamu cari ibunya pakai metode mitokondria. Kalau X itu pada laki-laki. Nah, iya juga bisa pada. Kan dia mau cari sperma. Begini, beda ki pertanyaannya. Kalau dia tanya untuk cari ayah pakai X. Yang jawaban kita. Kalau dia tanya pemeriksaan DNA pada sperma, pada cairan vagina, kan cairan vagina berarti sperma. Tuh, kok pakai Y? Ulang, tidak mengerti kok. Tuh. Ada anak-anak. Toh, ibunya itu diperkosa sama 3 orang. Toh, PSK istilahnya toh. Ada bapak 1, bapak 2, bapak 3. Toh, dari mana saya tahu ini siapa anaknya ini, siapa bapaknya? Kau periksa adalah kromosom X. Oke, itu yang pertama. Sekarang ada karena X itu laki-laki. Bukan, kromosom X itu
pada Laki-laki. XX. bukan XY kan cowok, perempuan itu XX. Tapi ini kromosom Y tidak selalu ada di anak, kecuali anak laki-laki iyo ada, tapi kalau di anak perempuan tidak ada. Jadi yang kau bisa periksa adalah X-nya. No? Nah, sekarang ada perempuan diperkosa sama tiga laki-laki lagi. Yang kau mau periksa, nah ada sperma di sini. Nah, ini spermanya kau mau deteksi DNA-nya. Kau periksa apa? Yang kau periksa adalah kromosom Y-nya. Ulang itu yang ini kak. Apa? Ulang aja. Kalau tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya ini, pemeriksaan DNA yang dilakukan di sampel cairan vagina, berarti di sperma dong, sperma di dalam vagina. Sperma dalam vagina. Kau periksa adalah Y. Iya. Kalau yang tadi itu cari bapaknya, Iya. berarti sudah ada nih X. anaknya toh, Iya. itu X. Lahir menanya X. Sekarang ada anak terbuang, ada anak terbuang. Dia mau cari ibunya, kau pakai adalah mitokondria DNA. Nah, mitokondria. Baru jawabannya Y. Ya, iya. Belum tahu. Selanjutnya, seorang laki-laki 45 tahun meninggal di kamar tidurnya. Laki-laki tersebut punya riwayat jantung. Pada pemeriksaan TKP, situasi dan kondisi tempat serta pakaian dikenakan korban dalam keadaan rapi. Kemungkinan kematiannya natural gitu, mati gara-gara penyakit jantung. Karena rapi gitu, kecuali kayak acak-acakan berarti habis. Toh, kalau acak-acakan ini kamar berarti kayak ada perampok begitu yang bunuh ki. Toh, nah, baru dia mati tuh di tempat tidur Tio. Berarti bukannya bunuh diri. Ini kakak. Kak, ke atas gini kak. Kalau orang jantung perasaan mengamuk gitu. Mana ada jantung? Mati Oh ya jantung. natural. Jantung itu tiba-tiba mati lagi tidur. Kayak asraf begitu ya. Tapi bisa Michael kak. Hayden. Tapi bisa kak anu kak. Di otopsi dia bilang ini karena jantung. Bisa. Apa dia anunya ciri khasnya Ada pembentuk, ada sumbatan di jantungnya. Ada Ada aterosklerosis. aterosklerosis di jantungnya. Ada trombus. Dan ini jantungnya ditarik di keluar buku pakai metode Virchow apa. Itu. Tapi biasa kalau aku sudah tahu ada riwayat jantung, pakai saja satu saja mau buka semua. Tergantung organ apa kok. Jangan ambil hatinya, jangan ambil. Kalau nasam ini barang ada riwayat jantungnya dan anamnesis kamu kok. Kecuali kan tidak tahu. Kalau begitu pakai metode apa? Kalau nonton ini jantungnya. Iya, biasa kita pakai Virchow gitu yang sudah tahu. Toh, kecuali tidak ditahu ki. Hasil dari mayat mahasiswa 23 tahun tewas dalam sebuah demonstrasi di Rapat. Kacau ki, penyebab kematiannya karena luka tembak di kepalanya. Menurut keterangan dari seorang saksi, saat keadaan kacau polisi tembak ki ke atas. Terus ke ruangan yang berbahan beton. Uji balistik membenarkan bahwa peluru mengenai mahasiswa tersebut adalah ditembakkan milik polisi yang memberikan tembakan peringatan. Saya Iya, Richard itu yang tak pantul ki. Kalau dum Jadi apa kan kak? dum itu pelurunya tank yang besar. Itu peluru dum yang meledak. Jadi apa sih yang lokasi hancur bangunan? Itu peluru dum. Nah, terus ini Richard toh kan dia tembak atas kena kepalanya. Toh tak pantul ki. Dari atas tak pantul ki kepala. Oke. Selanjutnya, seorang wanita temukan tewas dengan tidak berbusana di atas tempat tidurnya dalam keadaan leher termutilasi dengan darah berceceran di kamar tidur. Bagaimana cara pengambilan barang bukti? Ini betul semua nah. Sona itu. Yo, betul sana. Tapi benar semua. Kalau ada darah cair, kau kasih masuk ke dalam botol. Kalau bercak kering, kau di atas dasar lunak korek-korek pakai amplop toh. Kalau kering, baik sekali. Tes konfirmasi darah tadi. Tes konfirmasi HB. Aba tes tadi toh. Abakar. Iya, abakar. Masuk abakar. Nah, seorang ditemukan dalam mobilnya di garasi rumahnya menunjukkan adanya lebam cherry red. Nah, lebam cherry red. CO. Nah, kenapa bisa? Kalau mobil yang sudah tua itu harusnya mobil itu hasilkan CO2. Tapi kalau mobil mesin tua itu dihasilkan CO, karbon monoksida. Nah, makanya itu dilarang kau tidur sambil kasih nyala AC tanpa ada kacanya, tanpa buka kaca. Kenapa? Terakumulasi kini CO bisa kau mati.
Ada kasusnya dulu ini. Iya, ada kasus Veteran satu itu. keluarga. Iya, ada yang satu keluarga dia pergi tidur toh, tiba-tiba mati. Karena tidak bergejala Ki. Kan kalau asap busuk kok tak bangun, ini tidak tidur dia kok. Nah, khasnya di sini cherry red. COD sejauh Carbon monoxide. Iya, ada catatannya nanti itu. Cherry red ada dua itu. Cherry red sama merah bata. Koral iya. Merah bata itu pada cyanida. Oh ya, cyanida. Nah. Dia bilang kok manggil. 43. Identitas perempuan 35 tahun. 35 tahun itu oh ini pihak keluarga dengan beberapa lembaran data odontologi. Apa itu data odontologi? Mulut. Data gigi. Foto terakhir mayat kasus kecelakaan pesawat yang terjadi 2 hari yang lalu. Identitas ini disampaikan ke keluarga kepada petugas. Tahap proses identifikasi. Postmortem. Premortem. Pre. Antemortem. Nah, antemortem itu selama kita bahas ada 5 tahapannya. TKP itu jadi contoh, ada pesawat jatuh. Itu TKP. Berarti kita kumpulkan semua barang-barang apa yang kita bisa ambil. Terus di kamar jenazah kita lihat nih, ada ciri-cirinya. Oh, ini ada tatonya di sini. Oh, ini ada bekas lukanya di sini. Oh, ini giginya ompong. Toh, itu di kamar jenazah. Terus yang ketiga pengumpulan data antemortem. Kau tanya nih, Ibu ada enggak sisirnya? Ada enggak data giginya? Ada fotonya? Semua bandingkan. Bagi rekonsiliasi. Itu data antemortem. Rekonsiliasi itu ini data postmortem, ini data antemortem, yang mana yang mau cocok. Oh, ini pasiennya ompong. Di data rekam medisnya dia bilang pernah cabut gigi. Oh, baku cocok sih. Itu rekonsiliasi. Oh, dicocokkan antara data antemortem dengan postmortem. Toh, debriefing dilakukan nih. Dilakukan lagi diskusi ulang sebelum diumumkan bahwa ini mayat nomor 1 namanya ini. Oh ya. Itu debriefing. kembali ke soal. Serius. Nah, kalau yang soal ini dia tanya bahwa pihak keluarga bawa lembaran-lembaran odontologi. Berarti sudah nih. Bukan data odontologi, data rekam medis giginya. Maju mundur ini di antemortem datanya buat data waktu sebelum meninggal. Kak bisa jelaskan apa itu perimortem? Perimortem tidak ada, yang ada itu antemortem dengan postmortem. Antemortem itu sebelum meninggal, postmortem sudah meninggal. Data antemortem berarti waktu dia masih hidup. Ada perimortem. Apa? Perimortem. Ada. Ante yang ada. Ante sebelum meninggal berarti masih hidup. Jadi data-data sebelum meninggalnya. Oh. Jadi data antemortem kayak ditanya Ki. Oh, ada tatonya di sini. Tuh ada tuh biasa waktu yang kemarin kuliah. Terus kayak, pasiennya pakai gigi kawat. Nanti lagi di rekonsiliasi. Dilihat lagi. Yang mana nih semua pasien yang ada gigi kawatnya. Oh, keren. Oh, itu nanti disesuaikan. Tapi ada kita pelajari cara-cara meninggal. Mungkin cara meninggal. Kayak tidak bernyawa. Tidak sih. Eh, Tahap-tahap meninggal. Tergantung tuh bagaimana cara matinya. Tergantung cara matinya. Kan ada kayak luka Kalau asfiksia, natural. Tergantung lagi jenis penyakitnya apa. Itu nih kalau kemarin pendarahan saluran cerna, cara meninggalnya apa? Perforasi usus toh. Yang perforasi terus peritonitis, sepsis, meninggal. Rata-rata mati gara-gara tadi Apa dulu? Apa ini maksudnya? Kecelakaan ke apa? kayak biasa normal sih. Oh, kebanyakan yo. Penyakit gitu. Nomor 44. Tergantung bagaimana gambaran manakah berikut ini yang dapat ditemukan untuk memperkuat dugaan cara kematiannya. Dia diduga korban meninggal bunuh diri karena mati lemas akibat tergantung. Oh, yang kayak sakit. 45. Satu hari, polisi membawa seorang wanita muda ke seorang dokter spesialis objin karena melapor telah diperkosa. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar. Bisakah di objin dia bawa pada palpebra superior dan inferior kiri. Luka-luka lecet disertai memar pada kedua tungkai pada dekat pulpa. Labium majus kiri bengkak disertai memar. Pada pemeriksaan pap smear ditemukan banyak spermatozoa. Dokter tersebut membuatkan visum et repertum dengan kesimpulan wanita tersebut tidak dipastikan pada
Saya D. Dena, D. tanda kekerasannya itu ada memarnya. Tanda persetubuhannya ada. Ada. Nah, jadi ulang. Tanda kekerasannya itu ada luka-lukanya. Ini luka lecet. Berarti ini ada tanda kekerasan. Toh, dipaksa kita. Tanda persetubuhan berarti ini ada spermatozoanya. Seorang laki-laki berusia 45 tahun ditemukan meninggal dalam keadaan tergantung. Dilakukan pembedahan autopsi pada jenazah yang ditemukan tersebut atas permintaan dari pihak penyidik. 1 minggu kemudian dikeluarkan surat keterangan visum et repertum dari hasil pemeriksaan tersebut. Bagian apakah yang paling penting di dalam surat keterangan yang dibuat berkaitan dengan kasus tersebut? Bagian manakah yang paling penting adalah Ini cara kematian toh, apakah wajar atau tidak wajar? Apakah dibunuh? kenapa bukan deskripsi luka? Kayaknya penting semua jadi. Tidak sih. Autopsi. Kalau luka, deskripsi luka yang paling penting. Kalau ada luka, Autopsi kalau autopsi nih kematian, cara kematiannya. Nah, kalau ada luka tusuk, luka ini yang paling penting, deskripsi paling penting. Nah, karena ini sudah autopsi. Saponifikasi terjadi akibat reaksi asam lemak tubuh dengan alkali tanah. Umumnya tidak ditemukan kondisi di bawah ini. Nah, saponifikasi itu asam lemak menjadi kayak bereaksi dengan alkali tanah. Biasanya dia berwarna putih. Nah, ditemukan di daerah omentum. Di mana omentum? Tidak tahu. Ada kok pernah belajar waktu praktikum anatomi ada kayak tirai-tirai lemak di perut. Oh, penggantungnya. Omentum namanya itu kan. Itu penggantungnya. Terus ditemukan pipi. Di pipi ini cabai itu banyak lemak di bawahnya. Ditemukan bau sukutan dan berbau tengik. Kalau ada luka tersim gampang terbuka di pipi. Iya. Jadi ini adalah harusnya berwarna putih. Kan ini dia bilang yang tidak ditemukan. Saponifikasi itu tunggu saya carikan kota anatologi. Apa itu kok? Ada dia penuh. Kenapa itu? Bukan. Ini nanya pada kunci malam-malam. Horor sekali. Ini saponifikasi penyambunan. Jadi apa itu penyambunan? Putih-putih kayak terbentuk kayak agak sabun begitu. Kenapa bisa? Karena lemaknya itu bereaksi dengan basah. Biasanya toh pasien yang mati di gambut, lahan gambut. Apa itu gambut? Kayak rawa-rawa begitu. Nah, kenapa bisa? Karena lemaknya yang bereaksi. Harusnya tadi dia akan berubah menjadi warna putih, tapi tadi bilang warna hitam toh, itu yang salah. Ini. Oh iya, Ini white in color. Pokoknya tengik. Selanjutnya. Itu ada seorang laki-laki 20 tahun ditemukan meninggal di dalam rumah yang terbakar. Polisi sedang menyelidiki apakah orang tersebut telah mati sebelum kebakaran atau saat kebakaran. Berikut ini tanda intravital yang bisa dilihat dari orang yang mati adalah Kadar COHB. pseudoral hematom. Itu pseudoral hematom. Itu tanda postmortem. Bagaimana itu? Pseudoepidural itu kalau terlalu panas itu darah membekuki, jadi mirip-mirip orang epidural di kepalanya, padahal itu akibat darah yang kena panas. Nah apa tandanya orang intravital, apa maksudnya intravital luka bakar? Waktu masih hidup. Ya, masih hidup. Toh, lebam mayatnya merah terang, cherry red, karena ada CO. Toh, blister. Sama kalau kau tak bakar pasti nanti kulitmu ada bulanya. Toh. Terus kan dia masih hidup, jadi dia masih bernafas. Itu kan biasa kalau asap-asap warna hitam dia masuk ke dalam paru-parunya. Jadi kau bisa lihat ada asap-asap hitam di daerah hidungnya, tenggorokannya terkayaknya hitam, ada jelaga. Terus infiltrasi radang pada jaringan tempat luka. Kenapa ini penting sekarang begini? Dari mana saya tahu bilang anggap toh saya bunuh Risnawan baru saya bakar rumahnya. Saya bilang arus listrik saya bakar. Nah tapi ternyata tidak ada tanda-tanda intravital. Nah, berarti ini Risnawan mati memang nih, baru dikasih masuk di tempat terbakar. Oke,
Ini tanda-tanda bahwa Risnawan itu mati gara-gara luka bakarnya. Tidak mengerti? Ngerti Kak, ngerti. Ngerti, Ji? Saya enggak. Ulang. Dari mana kau tahu ini pasien? Dari mana kau tahu ini mayat? Mati dulu Mati dulu atau meninggal. atau sudah mati dulu baru dibakar atau dibakar gara-gara ya. Toh? Nah, caranya kita tahu itu kita lihat COHB-nya lebih dari 25 tadi. Banyak karbon monoksida di darahnya. Saya dapat nih infiltrasi renang pada jaringan tempat luka bakar. Nah, kalau kau hirup saat panas, otomatis kan ada radang di daerah pernafasanmu. Toh, bayangkan kau sama jika kau minum air panas saja terbuka tabuk kaki mulutmu. Nah, ini kau hirup udara panas, tabuk kaki saluran nafasmu, radang ki. Oh, infiltrasi Sel radang. Oh, jadi itu gitu sel radang. Di jaringan luka, tapi harus pakai mikroskop. Tidak bisa kau lihat infiltrasi sel radang kalau langsung. Nah ini bulla pada luka bakar, jelaga saluran nafas dan kadar HB-nya di atas 25. Yang pseudo epidural itu di kepalanya, jadi kayak ada membekuki darah di kepalanya, seakan-akan epidural, padahal itu darah yang membeku kena panas. Oke. Mungkin darah membeku karena panas. Karena antikoagulasi. Sekarang kan tak bakar ki. Nah sama jika kok ada darah toh, kok masak membeku ki pasti. Ya membeku ki. Bukan mendidih. Teraktivasi ki jaringan koagulasinya. Bukan mendidih. Oh iya, kalau luka kok. Ada juga kayak bekas-bekas luka Mengkurut ki warna hitam, nanti. Mengkurut ki nanti. Teraktivasi ki jaringan koagulasinya. Ya, vitamin K. Jadi seakan-akan ini pseudo epidural. Kak, orang kalau pembekuan darah dibantu sama vitamin K tuh? Vitamin K. Ada vitamin faktor-faktor koagulasi, faktor 8, faktor 9, 11, 12. Seorang Setelah mengalami kematian, tubuh akan mulai mengalami rigor mortis secara bertahap. Pada berapa jam pasca kematian rigor mortis? tubuh. Nah, Seluruh tubuh. rigor mortis terjadi pada 6 jam. Terus Rigor apa lagi yang kaku mayat. Oh. Toh, kenapa bisa kaku mayatnya? Livor itu yang tadi lebam. Nah, kaku mayat itu setelah terjadi 6 jam. Terus kaku seluruh tubuh 12 jam. Nah, terus bertahan 12 sampai 36 jam. Bertahan 12 sampai 3 jam. Nah, setelah 48 jam hilang kaku mayat, relaksasi kembali. Relaksasi kembali. Kenapa 48 jam 2 hari. Kenapa bisa? Jadi pernah kau belajar ada namanya aktin dan miosin. Pernah. Waktu di faal. Itu Saya aktin. pernah. Itu aktin dan miosin kan tak begini ki. Nah, butuh ki energi supaya terlepas. Nah, pada orang meninggal ya ATP-nya habis nih. Jadi tidak terlepas nih. Nah, makanya terjadi kaku mayat. Kenapa relaksasi dan lagi? Nah, kenapa bisa relaksasi? Kena busuk ini protein aktin dan miosinnya tak degradasi. Tidak ada minta itu tadi tak kancing ki kaku ki kena aktin dan miosinnya baku tak kancing begini. Nah, kenapa pada 48 jam hilang ki? Kena terurai ini protein-protein yang pembusukan istilahnya. Busuknya ototnya terurai ini proteinnya. Jadi tidak yang baku tak kancing. Hilang lagi tuh. Jadi itu orang relaksasinya selama-lamanya. Iya, tidak ada nih. Karena proteinnya hilang nih. Pantas kalau orang meninggal, cepat tutup matanya. Rigor mortis dapat gitu. Seluruh tubuh dan menetap. Jadi itu ditutup matanya. Dikasih tangannya sudah. Selanjutnya seorang pada sebuah kejadian baik kasus kejahatan dan kecelakaan dikenal istilah TKP. Apa yang dimaksud TKP? Tempatnya terjadi perkara sudah jelas tidak. Ini suatu kejadian. Kak, menetapnya 12 sampai 36 nih tadi Rizal. Apa? Menetap 12 sampai 36. Baru lebih dari 36 relaksasi. Lebih dari 42. 48. Jadi itu rentannya 36 ke 48 apa nanti? Biasa kayak mulai hilang-hilang. Tapi menghilang sempurna pada 48 jam. Seorang mayat di lokasi kebakaran tanah khas membuktikan bahwa tersebut masih hidup waktu terjadi kebakaran. Tadi intravital. Intravital. Ada ini di sel radang di parunya. Satu. Kemudian. Dari pilihan apa? Jelaga pada trakea. Yang dia hirup tadi, yang panas di hidungnya. Mengerti juga yuk.
Seorang Wah, dokter ini ahli nonton, bedah yang itu baru dong. saja melakukan operasi bedah saraf terhadap pasien. Dokter tersebut akan keluar kota selama sehingga tidak dapat melanjutkan perawatan postoperatif. Tindakan yang harus dilakukan adalah memerintahkan Presiden, jangan presiden. membuat surat pendelegasian kepada dokter ahli bedah saraf di rumah sakit tersebut. Ya nah, kasih dulu ke dokter yang di sama rumah sakit. Kalau tidak ada dokter di sama rumah sakit, baru kau kasih ke dokter yang berbeda rumah sakit. Biomarker yang umum digunakan pada intoksikasi cyanida. Ya ini enggak ngerti Kak, iya kenapa how can cyanida bisa make orang dead? Karena bisa mati orang cyanida. Jadi dia itu kan Mengikat apa? dia mengikat jadi kan ada sel. Kemarin kita katakan hemoglobin itu mengikat oksigen. Toh hemoglobin itu akan mengikat oksigen. Jadi di dalam darah itu ada oksigen, tapi ini sel tidak bisa ambil itu oksigen ke dalam jaringan. Jadi ini oksigen tidak bisa masuk ke dalam jaringan. Kenapa? Karena ada cyanida. Cyanida tutup. Itu yang kita sebut dengan histotoxic hipoksia. Nah, terus soal oponya ini cyanida adalah bau almond. Cyanida itu bau almond. Jadi kalau ada kata-kata Tunggu bau dulu, almond, nah minum gitu ke gaster. diserap nanti Jadi mulut dulu ke esofagus, di gaster. usus. Apa yang paling tidak pernah Diserap, Diserap di masuk ke dalam darah. Nah, masuk dalam darah nanti melengket ke sel-sel. kenapa enggak terjadi di Apa yang paling pertama ndaan itu Kak, yang kasih bikin yang tidak bekerja, organ pertama tidak bekerja yang kasih bikin meninggal gitu. Paru-paru kalau tidak salah. Saya juga tidak tahu kalau itu. Begitu coba jadi nah. Ya, kenapa langsung meninggal? Maksudnya kayak Apa penyebab matinya? bekerja langsung nih semuanya Kak begitu. Ya ada itu dulu ya cyanida yang anu sekali, parah sekali. Siapa lagi? Mirna. Bukan Mirna. Wayan. Gejalanya itu yang paling pertama sakit kepala, mual, dyspnea, kebingungan sesaat setelah terpapar. Yang paling pertama kena ini. Kejang berarti apa? Otak, terus koma, gangguan respirasi, kolaps kardiovaskular. Tapi kenapa Mirna langsung meninggal? Atau bu? Sempat dibawa di rumah sakit. Perjalanan. Atau enggak ikuti yang Mirna. Oh iya Kak. Iya. Dan menurut dokter Gatot, enggak itu beda. Bukan cyanida itu. Kenapa? Karena cyanida itu normal dia ada di dalam tubuh kecil. Menurut Prof. Gatot waktu dia diotopsi di apa lagi yang korbannya? Jessica. Katanya cyanida kecil sekali. Gitu. Terus menurut Prof. Gatot itu kan ada kopinya. Kopi di barang bukti kenapa jadi lebih daripada kan kalau botol minuman kayak Starbucks itu kan kayak sekitar 500. Nah, bukti yang dibawa ke paparan itu beda mirip satu aqua gelas besar. Padahal Nina cuma pesan sedikit. Bapaknya di Tidak toka. Itu spekulasi. Orang bilang spekulasi bapaknya. Bapaknya yang bunuh. Itu tidak jelas gitu. Nah, kali itu uangnya. Oh, itu. Iya, ada surat sejauh baru banyak sekali miliaran. Lebih deh, banyak sekali intinya. Biomarker yang umum digunakan intoksikasi cyanida yang paling banyak 80% itu tiosinat SC. Nah, ini SCM paling banyak. Selanjutnya, seorang suami dilaporkan ke polisi karena istrinya sering dipukul dulu sebelum babak belur sebelum hendak berhubungan seks. Toh, apa suaminya penyakitnya? Suami dilaporkan dipukul ini. Suka pukul-pukul sebelum hubungan seks. Sadisme. Kalau istrinya suka dipukul, masokisme. Tapi ada memang orang begitu Kak, suka rasa gitu orang. Ada aku menonton itu ya, 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey itu ada sadistik dengan masokis toh. Iya, yang cewek sebenarnya tidak suka tapi dia mau bahagiakan itu suaminya toh. Dia tidak suka awalnya. Terus ada namanya voyeurism.
Voyeur itu yang suka mengintip. Nah, jadi suka intip orang mandi, suka intip orang berhubungan seks. Itu voyeur. Ada frotter. Frotter itu suka nagih-gesek di alat kelaminnya. Biasa kalau di bus sengaja di belakang. Terus suka sengaja baku dempel-dempel supaya nagih-gesek di alat kelaminnya. Nah, itu frotter. Kalau nonton semuanya, sembarang jadi naon. Bertempo. Sama dia. Pemeriksaan forensik dilakukan seorang ibu yang diduga melakukan abortus provokatus. Pada ibu telah meninggal bila ibu tersebut telah meninggal. Pada janinnya, pada ibu yang hidup bila ibu tersebut masih hidup. Betul tiga-tiganya lah. Semuanya dicek. Pada pemeriksaan yang dilakukan pada seorang ibu diduga telah melakukan abortus. Iya. Nah, tiga-tiganya. Dari pemeriksaan luar, dapatkan pada daerah siku tampak satu buah luka lecet panjang 1 cm, lebar 1 cm, warna merah, tidak tampak kelainan bentuk tulang. Maka berdasarkan hasil pemeriksaan luar korban tersebut dapat disimpulkan didapatkan luka lecet pada daerah siku berwarna kemerahan. Nah, di sini salahnya adalah tidak ada siku apa, kiri atau kanan. Nah, di sini harus ada kiri. Harus jelas. Harus jelas siku apa. Nah, yang B. Ini betul. Nah, didapatkan luka lecet pada daerah siku kiri warna merah disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Ingat, luka lecet itu karena benda tumpul. C. Didapatkan luka lecet pada daerah siku kiri yang disebabkan oleh kekerasan trauma tumpul. Nah, ini salah. Kenapa? Karena tidak ada warnanya. Warnanya itu penting. Nah, delta. Satu luka lecet pada daerah siku. Sikunya salah. Tidak ada kiri atau kanan. Pokoknya harus sedetail mungkin, baru nomor harus disebut, dibilang, Iya. Bukan satu dua, enggak. Harus 1, 2. Tanda intravital pemeriksaan luar jenazah bayi. Yang mana tanda intravital? Pada pemeriksaan luar jenazah bayi. Yang mana dia hidup begitu? Kulit berwarna merah. Kulit warna merah berarti sudah ada pernah oksigen masuk begitu. Berarti ini bayi masih hidup. Pernah Oh, hidup. Oh, lihat kok juga paru-parunya. Kalau paru-parunya kolaps, oh berarti tidak pernah masuk udara. Berarti ini hasil abortus, bukan tidak pernah hidup. Nah, kalau paru-parunya sudah berkembang, berarti bayinya pernah menangis, pernah hidup dong. Kena masuk udara. Lihat kok juga tali pusatnya. Kalau tali pusatnya sudah digunting, oh berarti pernah hidup, pernah dirawat gitu. Seorang laki-laki 25 tahun mengendarai sepeda motor tabrakan dengan pengendara sepeda motor lainnya. Masuk rumah sakit dari luka di kepala. Setelah 1 minggu pasiennya meninggal. Dari pemeriksaan akhir medis selanjutnya dilakukan otopsi. Terus diperoleh kematian langsung akibat infeksi bronkonimoni. Apa sih Bronkonimoni, pneumonia pada bronkus. Apa itu pneumonia pada? Di mana itu pneumonia? Pneumonia Di itu paru-paru. Paru-paru toh, infeksi paru-paru toh. Apa fakta yang sesuai? Kematian akibat penyakit. Pneumonia toh meninggal karena pneumonia infeksi. Kalau pneumotoraks masuk udara ke kantung toraks yang biasanya kena kecelakaan. itu juga Bisa. Terus 59. Ayo dua nomor terakhir. Seorang ahli bedah yang baru saja melakukan operasi bedah saraf terhadap pasien, dokter tersebut akan keluar kota selama 3 hari sehingga tidak dapat melanjutkan perawatan post-operatif. Pada hari ketiga, pasien tersebut meninggal dunia. Dokter digugat keluarga pasien yang bertanggung jawab terhadap. Sejauh Tiga-tiganya kalau saya menurut dokter operator dan dokter pengantin. Nanti dituntut saja dulu semuanya. Nanti dilihat nih siapa yang bersalah. Apakah operasinya aman? Oh berarti pasca operasinya. Semua harus pasti. Iya. Semua Ini dokter operator dengan dokter pengantin. Terakhir. Tidak lama. Seorang pengendara motor menabrak mobil yang tiba-tiba berhenti di depannya sehingga pengendara motor mengalami patah dan pada kedua tulang tungkai bawah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah dirawat 3 hari, korban meninggal dunia. Apakah penyebab langsung dari kematian? Shock. Asfiksia. Itu dulu. apa itu yang asfiksia? Tidak bisa bernapas, saya mati asfiksia. Apa penyebabnya? Jatuh patah tulang. Kalau patah tulang apa paling sering? Fraktur. Fraktur bisa bikin meninggal. Kira bisa fraktur bisa meninggal. Shoki. Hipovolemik. Shock hipovolemik. Kurang darahnya. Berdarah toh. Cause of the death.
Oke, habis gengs. Tidur. Sudah.